Iya, siap Prof. Baik Prof, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Prof, saya Sri Rahayu, bertugas mengajar di SLBIT Baitul Jannah, Bandar Lampung. Untuk materi pembelajaran yang saya ambil yaitu mengenal sholat fardu fase B kelas 4 SDLB SLBIT Baitul Jannah. Terus untuk modul pembelajaran yang sudah saya buat itu model pembelajarannya menggunakan PJBL atau Project Based Learning dengan tujuan pembelajaran yaitu peserta didik mampu mengetahui nama-nama sholat fardu 5 waktu dan jumlah rakaatnya dengan benar. Di sini peserta didiknya di kelas 4 ini ada 3 dengan kebutuhan khususnya yaitu autis dan juga tunagrahita atau hambatan intelektual. Nah, untuk asesmen awal terdapat peserta didik yang sudah mampu menyebutkan nama-nama sholat wajib 5 waktu dan jumlah rakaatnya. Kemudian ada juga yang belum bisa sama sekali untuk menyebutkan, dan ada juga yang bisa tapi hanya beberapa saja. Kemudian untuk profil pelajar Pancasilanya yaitu ada beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, kemudian mandiri dan gotong royong. Untuk profil pelajar rahmatan lil alaminnya yaitu berkeadaban dan keteladanan. Target peserta didiknya yaitu autis dan tunagrahita. Model pembelajaran Project Based Learning atau PJBL. Peserta didik akan mengerjakan proyek bersama-sama untuk membuat poster mengenai nama-nama sholat wajib dan jumlah rakaatnya. Kemudian selanjutnya tahapan-tahapan pembelajaran. Yang pertama, guru menertibkan peserta didik terlebih dahulu untuk duduk rapi dan siap untuk memulai belajar. Kemudian guru mengucapkan salam, lalu memulai kegiatan pembelajaran dengan menyapa dan mengajak peserta didik memulai pembelajaran dengan berdoa bersama yang dipimpin oleh ketua kelas. Kemudian guru mengajak peserta didik mengangkat tangan ketika berdoa, kemudian memeriksa kehadiran peserta didik, menanyakan kabar, kemudian melakukan apersepsi dengan melakukan tanya jawab kepada peserta didik mengenai materi yang telah dipelajari dengan dimulai dengan menyampaikan pertanyaan-pertanyaan. Kemudian guru menyampaikan pertanyaan pemantik dalam bentuk gambar ini Prof. Dalam bentuk gambar, jadi peserta didik disampaikan pertanyaan, disajikan gambar, lalu guru menyampaikan pertanyaan terkait gambar tersebut. Kemudian guru menyampaikan kompetensi yang akan dipelajari dan dicapai oleh peserta didik pada materi yang akan dipelajari. Terus kemudian guru menyampaikan rencana kegiatan dan penilaian. Selanjutnya guru menampilkan PowerPoint yang berisi materi mengenai sholat fardu. Guru menjelaskan mengenai materi tentang sholat fardu secara singkat dan sederhana sesuai dengan kemampuan, tingkat perkembangan dan pemahaman peserta didik berdasarkan hasil asesmen sebelumnya. Kemudian guru mengajak peserta didik membimbing bersama-sama membaca nama-nama sholat wajib yang ada di layar sambil guru tetap memperhatikan keterarahan mata karena autis ini cenderung susah untuk fokus. Jadi guru harus memastikan bahwa mereka memang fokus dan siap untuk menerima materi yang akan dipelajari. Kemudian guru membagi kelompok menjadi 2 kelompok dan guru juga memberikan petunjuk cara mengerjakan dengan tetap didampingi dan dengan tetap dibimbing oleh guru. Kemudian guru membagikan kertas karton, meminta peserta didik secara bersama-sama duduk dengan kelompoknya untuk membuat poster mengenai nama-nama sholat wajib dan jumlah rakaat sholat, juga dengan bantuan guru. Guru mendampingi peserta didik membuat poster, kemudian peserta didik diberikan kesempatan untuk maju
mempresentasikan tugasnya di depan kelas. Setelah itu, guru memberikan apresiasi terhadap keberanian peserta didik. Setelah itu, kemudian selanjutnya, guru memberikan pertanyaan-pertanyaan sebagai evaluasi. Dan setelah itu, kegiatan penutupnya, siswa diajak merefleksikan ketercapaian kemampuan selama pembelajaran. Seperti apakah pembelajarannya menyenangkan, seperti itu. Terus kemudian siswa dibimbing untuk membuat kesimpulan secara sederhana terhadap materi pembelajaran. Kemudian guru selanjutnya membagikan lembar soal untuk dijadikan pekerjaan rumah dan dikumpulkan di pertemuan selanjutnya. Kemudian guru mengajak peserta didik mengakhiri pembelajaran dengan berdoa bersama yang dipimpin oleh ketua kelas, dan terakhir guru mengajak peserta didik untuk tepuk semangat sebelum meninggalkan kelas. Seperti itu, Prof. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kepada Pak Riki, dipersilakan. Terakhir, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, maaf. Bapak Ibu ya, kami juga sudah memeriksa modul ya, Bapak Ibu semuanya ya, satu persatu. Secara desain sudah bagus ya, secara desain sudah bagus ya. Tetapi ada penekanan-penekanan yang mestinya itu muncul, yaitu tentang pendekatan pembelajaran ya. Jadi pendekatan pembelajaran misalkan adalah pembelajaran kelompok dengan berpikir kritis, itu belum muncul. Jadi kita lihat agama itu sebetulnya kan penalaran dari pemikiran kita kemudian diimplementasikan dalam bentuk tingkah laku sehingga akan membentuk karakter atau membentuk akhlak. Itu agama. Jadi manifestasi daripada implementasi pelaksanaan agama Islam adalah akhlakul karimah. Jangan gitu. Sampai lihat ada beberapa Al-Quran dan sampai sering kamu baca bahwa implementasinya itu. Nah, satu contoh begini. Misalkan di situ ada fikih tentang bagaimana kita melakukan ibadah puasa. Ibadah puasa dilakukan tidak hanya puasa wajib, tetapi juga puasa-puasa sunnah misalkan. Bentuk gerakan yang dilakukan oleh kita adalah dalam rangka bagaimana kita memiliki empati sosial terhadap bagaimana orang kalau seandainya lapar. Selain makna ibadah ya, itu makna sosialnya. Kemudian jangan sampai kita melihat ada orang kelaparan di sekitar kita apabila kita menjadi orang kaya. Ini nggak akan masuk surga itu. Nah itu. Jadi apa ya, ibadah, sholat, puasa, kemudian yang kita lakukan baca Al-Quran. Tetapi kalau kita masih belum memiliki kompetensi sosial terkait dengan akhlakul karim tadi, maka sampai banyak hadis makana yu'minu billahi wil yaumil akhir, bla 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 bla. Banyak sekali kan? Harus baik tempat tetangga, harus kita memiliki sosial. Nah, kemudian agama itu adalah membangun kontak jiwa kita terbangun kepada Tuhan yang Maha Pencipta. Kita tidak boleh menandingi. Tidak boleh menandingi di dalam Asmaul Husna itu. Menandingi bagaimana? Kita nggak boleh menjadi raja di raja. Karena yang Maha Raja itu adalah Allah. Kita nggak boleh sombong. Manusia itu nggak boleh sombong. Karena yang punya sombong itu adalah Allah. Dan kita adalah akan hancur dan akan mati kecuali Allah. Maka kita tidak bisa mengutamakan ubud dunia, tetapi harus seimbang dengan akhiratnya, kan begitu. Ini agama itu apa itu namanya balance. Kemudian yang kedua adalah mengetingkan kebutuhan manusia yang disebut dengan Islam rahmatan lil alamin. Kita tidak boleh Islam itu kemudian mentang-mentang kalau dia bertakwa, kemudian mohon maaf janggutnya panjang, kemudian batuknya hitam, sudah merasa dia punya surga sendiri. Yang lain itu neraka semua. Emang dia panitia surga, kita nggak boleh masuk surga. Dan
Nah, kemudian juga ada yang mengentingkan golongan. Nah, kalau nggak NU nggak masuk surga gitu ya kan gitu ya. Emang panitianya NU semua, Muhammadiyah nggak masuk surga kan begitu ya. Jadi kadang-kadang ini ada di jiwa-jiwa, ini nggak boleh. Nah inilah kita tanamkan di dalam agama itu adalah bagaimana orientasi adalah mengutamakan adalah kepentingan manusia. Salah satu contoh misalkan kita lagi sholat nih, sholat zuhur berjamaah di masjid, tiba-tiba di belakang kita atau di depan kita, kita lagi konsentrasi sholat, ada orang ketumbur mobil. Maka kita akan membatalkan sholat itu. Karena sholat itu masih ada waktunya, misalkan masih panjang di awal gitu, kalau orang itu nggak kita selamatkan akan mati. Maka posisi kita menguntungkan kepentingan manusia, menyelamatkan manusia, sementara orang itu juga punya tanggung jawab, anak istri dan lain-lain, kita mengutamakan kepentingan manusia dan kemudian kita melakukan sholat. Nah itu, jadi kita tidak boleh egois. Wah ini kalau nggak ini, ya biar aja mati, kan saya lagi sholat lah. Itu nggak boleh begitu. Ya, nah seperti itu. Yang kedua kebakaran. Nah ini juga bahaya. Ya, artinya apa? Jiwa-jiwa sosial ini adalah dibangun di dalam agama. Bagaimana kita memiliki rasa cinta kasih sayang dan kita mengutamakan keselamatan manusia disebut dengan sayangnya Allah kepada kita. Dan Ar-Rahman dan Ar-Rahimnya Allah itu akan muncul dan kita dipelajari dari Asmaul Husna itu. Nah, Bapak Ibu yang lain yang saya hormati, jadi agama itu adalah bagaimana kita memiliki sebuah kekuatan hidup bahwa Allah itu pasti akan sayang kepada umatnya. Ini harus dibangun kepada anak-anak SMP. Sehingga nggak ada cerita orang bunuh diri atau gantung diri. Ini kan banyak ini terjadi. Gantung diri terbanyak di Indonesia itu di Jawa, yaitu di Jawa Tengah, khususnya adalah di Gunung Kidul. Banyak dikit-dikit gantung diri kendat, dikit-dikit kendat. Padahal mereka agama Islam. Nah, posisi-posisi ini nggak boleh. Loncat dari gedung mati. Ya kalau mati, kalau kakinya patah semua kan jadi malah sengsara. Nah gitu ya. Nah kemudian minum racun. Ya. Kemudian ya macam-macam. Ya. Nah inilah yang perlu dikembangkan, artinya perlu disampaikan dalam kekuatan-kekuatan berpikir kritis terhadap agama. Ya. Kemudian agama tidak menghendaki permusuhan, tetapi agama menghendaki persaudaraan. Agama menghendaki adanya husnudon, tidak suudon. Nah, ini penting ini. Kita kadang-kadang lebih mengutamakan suudonnya dulu daripada husnudon ya kepada orang. Ke itu, oh itu, ini, itu, ini. Lah, sibuk mikirin orang, dirinya sendiri nggak kepikiran. Ada-ada belajar orang ranking, dia mikirin orang, iya dia gini-gini, dirinya sendiri nggak bergerak dari tempat duduk kan gitu. Nah ini perlu dibangun rasa-rasa kemanusiaan ini dalam kondisi agama. Maka Bapak dan Ibu, agama ini adalah pelajaran yang terkait dengan bagaimana kita merefleksi kalau kita lihat di si Imam Al-Ghazali di dalam Tasawuf Akhlaki, bahwa disitulah kita baca dan kemudian juga kita juga membaca bagaimana tentang syarah-syarah Al-Hikam ya, yang mampu menata hati bahwa agama itu pada artinya adalah membimbing kita untuk menjadi orang yang berakhlak mulia dan kemudian baik akhlak kita beribadah, akhlak kita kepada orang tua dan saudara dan akhlak kita kepada sesama manusia. Saya rasa itu ending ya, itu dibangun dalam apalagi sekarang kurikulum apa itu pelajar Pancasila. Jadi agama jangan diberikan doktrin-doktrin yang kira-kira membuat orang itu wah menjadi tidak. Pokoknya diriku. Ya betul memang di dalam inna akramakum indal atqakum itu benar. Tetapi bagaimana membangun agar manusia juga seiring bertakwa semua, seiring kita doakan semua, agar surga itu juga kita isi bersama-sama. Tidak hanya milik satu dua orang. Nah inilah kita belajar berpikir seperti itu. Saya rasa itu ya Bapak Ibu semua semoga lulus ya semuanya.
Ibu Sri Rahayu. Sudah Ibu. Ya, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول وما آمن معه إلا قليل وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني يا بني يركب معنا ولا تكن مع الكافرين صدق الله العظيم. Ibu Sri Rahayu, sebetulnya ayat-ayat yang saya tampilkan itu bukan ayat-ayat yang asal comot aja. Saya sengaja meletakkan ayat-ayat yang bacaannya gorib. Nah, di antara semua 9 orang yang ngeh kalau itu bacaan gorib itu hanya Bu Sri Rahayu, ya. Yang mana tadi Bu? Allahumma jreha, ya kan? Ya, silahkan nanti saya cari aja di YouTube itu apa sih yang di bacaan Al-Quran yang gorib itu namanya apa saja. Ada Ismail, ada Bada, ada Kosar ya, ada eh, dan seterusnya. Boleh dipelajari lagi. Kalau kita belajar itu nggak ada istilah udah tua gitu ya. Sekarang ilmu terbarukan kita juga bisa belajar. Jadi perubahan. Tadi juga kan ada AA jamiyun itu juga sama bacaan gorib, bukan AA bacanya bukan gitu. A itu ya. Kemudian mana tadi? Pokoknya semua ayat yang saya tampilkan itu ada bacaan goribnya. Tak mana itu harus monyong nunnya tuh tasitnya. Itu apa namanya? Ini PR ya, Bapak Ibu. Pelajari lagi Baik bacaan Ibu. gorib di dalam Al-Quran. Mudah-mudahan dengan pertemuan kita ini, oh bacaan gorib ya mungkin mungkin ada yang baru ngeh, mungkin oh sudah tahu memang itu bacaan gorib kayak majroha itu sebetulnya ada perpindahan dari kasroh ke bunyi e. Bunyi e-nya kayak kita ngomong tempe, hore, jadi majareha gitu ya dan seterusnya. Maaf ini saya bukan menggurui ya, kita sama-sama Iya belajar. Ibu, Terutama Bu Septi maaf. Elina, mohon maaf Ibu. Kemudian Ibu Siti Aisyah. Ibu Bu Halo? Sri Rahayu mana? Iya Bu. Coba. Majukan, dimajukan. Dimajukan. Kertasnya nggak kelihatan. Terlalu pinggir, kurang ke tengah. Oh, tambah kelihatan. Sebaliknya, ya. Inna khalaqnal insana min nutfatin. Betul. Betul Bu Sri, betul. Sudah turunkan.